Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek, Rabu tanggal 4 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 532 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan beberapa banyak video yang disebarkan oleh seseorang yang menyatakan kebenaran. Kebenaran bukanlah apa yang dipenggal, tapi apa yang disebut dengan keutuhan. Keutuhan yang lahir dari penyebab dan akibat, dan akhirnya melahirkan suatu akhir yang disebut dengan kebenaran. Itu berbicara tentang berita. Bagaimana dengan firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran yang kita harapkan? Dalam iman Kristen, kita mengenal adanya iman yang merdeka. Iman yang merdeka pastinya dijawab dengan semangat bahwa dia merdeka. Orang-orang yang sedang tertindas, orang-orang yang sedang dipolitisasi, menginginkan adanya kebenaran yang diharapkan. Kebenaran itu tentunya adanya unsur keadilan, adanya unsur kemerdekaan. Undang-Undang 45 juga menyatakan itu. Pada bagian akhir disebut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kebenarannya? Sebagai orang percaya dan beriman, tentu kita akan katakan kemerdekaan itu adalah sebuah harapan dan sebuah fakta, bukan hanya sebuah keinginan. Salah satunya adalah berbicara tentang menghamba. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 awalnya di ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau dan jangan kenakan lagi kuk perhambaan. Sama seperti bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi dijajah. Kita sebagai orang percaya pun sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuk perhambaan itu. Satu kali ada seorang pak supir yang melihat ada temannya yang sedang memanggul beban yang sangat berat. Dari mobil, pak supir berkata, "Pak, sini naik mobil saya, naik di belakang." Karena dia menggunakan pickup. Tidak lama kemudian, orang tersebut naik, terus pak supir melihat, loh, kenapa masih dipanggul bebannya? Temannya berkata, "Gak apa-apa, takut mobilnya jadi keberatan." Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah katakan bahwa dia hadir dunia untuk mengangkat bebanmu, melepaskan bebanmu, dan Yesus menggunakan itu dan telah mengalahkan musuh-musuhnya. Musuhnya saat itu ketika dia pakai kata menggigit dan membinasakan adalah kepada iblis. Nah, sekarang penjajahan yang kita rasakan adalah bagian dari pekerjaan iblis yang digunakan oleh manusia. Musuhnya itu menjajah dan membuat kita terpecah belah.
Dalam kehidupan bergereja mungkin demikian. Kita harus waspada terhadap hal-hal yang sifatnya perpecahan. Karena tidak ada kemenangan dan tidak ada kebenaran dalam perpecahan. Mungkin hari ini kita mengatakan kemerdekaan sebenarnya bukan hadir di luar tapi dalam diri kita. Sebagai orang merdeka, kita mau berbagi. Dan berbaginya adalah menolong mereka keluar dari penderitaan, dari ketidakadilan. Biarlah ketidakadilan itu lahir dari sebuah semangat orang merdeka adalah tunduk pada aturan yang Tuhan buat. Tidak dikalahkan oleh sebuah perasaan, oleh logika, tapi melampaui itu disebut dengan iman yang merdeka. Satu kasus yang diangkat dalam firman Tuhan ini adalah tentang masalah sunat. Orang yang hidup sebagai orang yang telah diselamatkan tidak hidup lagi dalam pemahaman sunat secara lahiriah. Orang Kristen dengan pengalaman yang sangat berharga atas kemenangan Kristus, kita diajak untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita harapkan. Apa itu? Bahwa kita hidup melakukan hukum Tuhan sebagai hidup yang dipenuhi dengan anugerah. Akhirnya saya ingin mengajak Mamang Inang. Dalam kehidupan berjemaat, virus perpecahan pun bisa menyusup dalam memahami berbagai ajaran yang tidak dia pahami. Dengan logika yang dia pahami dan membenturkan satu bagian yang tidak dia ketahui atau mungkin dimanipulatif. Oleh karena itu biarlah harapan dari kebenaran yang kita harapkan ini, kita tahu bahwa kita sedang berada dalam pemahaman tentang Kristus. Ya, ini mengasihi sesama manusia sebagaimana dirimu sendiri, dan kita harus saling meniadakan keinginan untuk membinasakan. Karena Kristus telah menyelamatkan kita dengan harga yang begitu mahal. Kita dikasihi Tuhan, dan biarlah kemerdekaan itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang berharga. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, dan kami sangat dikasihi Tuhan. Karena kebenaran yang kami harapkan adalah kami diselamatkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.